Shalom saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu hati, kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur buat hari yang baru ini, kalau kami ada sebagaimana kami ada, semua karena kasih setia-Mu. Saat ini Tuhan, kembali lagi kami anak-anak-Mu, kami akan mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Berkatilah kami, berikanlah kami hikmat-Mu agar kami boleh mengerti setiap firman yang akan kami dengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Renungan firman Tuhan hari ini berjudul, Tuhan mau kita berkembang. Ayat bacaan firman Tuhan terambil dalam Matius 25 ayat 14 sampai 30. Judul perikop, perumpamaan tentang talenta. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga, dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu, pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang, dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, "Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta." Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu. Katanya, "Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta." Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, "Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu, aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuan." Maka jawab tuannya itu, "Hai kamu, hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur, dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu, sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang,
supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu, ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Saudaraku yang saya kasihi, secara alamiah kita ingin segala sesuatu bertumbuh dan berkembang. Ketika kita menanam sebuah tanaman, kita ingin tanaman itu tumbuh menjadi besar, bahkan bisa berbuah. Kalau kita memelihara hewan piaraan, contoh saja memelihara seekor anjing, kita pasti ingin anjing kita menjadi lebih pintar dan bisa melakukan ini itu sesuai dengan perintah kita. Demikian juga halnya ketika kita melakukan investasi. Tentu saja kita ingin investasi kita bertumbuh dengan sehat seperti yang kita rencanakan sebelumnya. Jika kita ingin segala sesuatu bertumbuh dan berkembang, bagaimana dengan diri kita sendiri? Apakah kita juga bertumbuh menjadi lebih baik dari sebelumnya? Apakah kita melakukan pengembangan diri secara terus-menerus? Sayangnya, tidak sedikit dari antara kita yang justru mengalami kemandekan. Ini sebenarnya aneh. Di satu sisi, kita ingin karir kita naik, bisnis kita mengalami kemajuan, tetapi kita sendiri justru malas melakukan pengembangan diri. Tentu saja ini hal yang bertentangan. Bagaimana mungkin bisnis kita bisa maju jikalau kita tidak pernah mempelajari hal-hal baru untuk melakukan pengembangan bisnis? Bagaimana mungkin kita berharap karir kita naik jika kita malas melakukan pengembangan diri? Saudaraku yang saya kasihi, perumpamaan tentang talenta dengan jelas menyatakan bahwa Bapa Sorgawi ingin kita bertumbuh dan berkembang. Tuhan sudah mempercayakan banyak talenta berupa bakat, waktu, kesempatan, dan lain-lain. Bagaimana mungkin kita menyia-nyiakannya dan memendam semuanya itu di tanah? Jika kita memang tidak mau mengembangkan kepercayaan Tuhan itu, bukankah sebenarnya Tuhan bisa memindahkan dan mempercayakannya kepada orang lain yang jelas-jelas mau bertanggung jawab atas kepercayaan Tuhan itu? Jika ingin segala sesuatu berkembang, jangan berpuas diri. Jangan merasa diri sudah hebat. Jangan merasa bahwa pencapaian kita sudah maksimal. Sebaliknya, teruslah belajar, teruslah asah keahlian kita, dan bertumbuhlah tanpa batas. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Kami mau mengembangkan setiap talenta yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Kami percaya ketika kami setia mengembangkan talenta yang Tuhan sudah berikan bagi kami, Tuhan akan terus menambah-nambahkan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Ya Bapa, kami bersyukur buat hari yang baru ini, buat nafas yang masih Engkau berikan bagi kami. Ajarlah kami untuk tidak menyia-nyiakan waktu yang Engkau beri.
Pakailah hidup kami Tuhan, hanya untuk menyenangkan hati-Mu. Kami menyerahkan segala aktivitas kami ke dalam tangan-Mu. Berkatilah kami, baik kami sebagai suami, kami sebagai istri, kami sebagai anak, dan kami sebagai orang tua. Biarlah sepanjang hari ini kami boleh selalu ada dalam perlindungan kuasa-Mu. Ya Tuhan, berkatilah segala pekerjaan kami, usaha kami, bisnis kami, apapun yang kami kerjakan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang akan membuat kami berhasil. Terima kasih Tuhan. Kiranya kasih Tuhan, sukacita, dan damai sejahtera dari Allah Bapa senantiasa boleh memenuhi setiap hati kami anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita sudah berdoa pagi hari ini. Saya percaya kita sudah diberkati. Sampai berjumpa kembali dalam doa kita nanti. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.